Shalom, selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Alda Reonalda di channel Roti Hidup. Malam ini kita akan bersama-sama berdiskusi, bersama-sama belajar dengan topik dengan apa akan ku balas semua kebaikanmu. Lanjut Alda. Sebentar. Kok kayaknya error ya? Lanjut. Dengar. Oke. Ya, Oke, teman-teman. Oke. Malam ini kita akan membahas sedikit topik Oke, dengar ya? Suara saya kedengaran? Kedengaran. Kok di saya telat ya? Oke. Ya. Sorry teman-teman. Oke. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu dengan apakah kita bisa membalas kasih Tuhan, gitu ya. Dengan apa kita bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, kita buka bersama-sama ya teman-teman di dalam Mazmur 34 ayat 9. Kita buka bersama-sama di Mazmur 34 ayat 9. Saya bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, di sini berkata kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya apa sih ketika kita mendengar kecaplah dan lihatlah gitu ya. Artinya setiap Anda dan saya perlu untuk senantiasa yang pertama menghitung kebaikan Tuhan, yang kedua mengingat, bahkan bukan hanya mengingat tapi mengenal kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan teman-teman dan kehidupan saya secara pribadi. Nah, kenapa sih kita itu harus perlu mengingat? Kenapa sih kita harus perlu menghitung? Bahkan kita mengenal sendiri kebaikan Tuhan. Apakah Tuhan itu gila hormat? Apakah Tuhan itu pengen kita mengingat? Bukan teman-teman. Karena apa? Ketika kita bisa menghitung kebaikan Tuhan, ketika kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, bahkan mengenal kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, supaya kita itu tidak kecewa dan tidak pesimis dalam menjalani kehidupan yang amat berat, yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan pencobaan, gitu ya. Jadi untuk apa sih kita itu harus mengingat kebaikan Tuhan? Itu untuk istilahnya mensupport diri kita sendiri, bukan membuat istilahnya wah supaya Tuhan itu begini begitu, tidak. Tapi itu juga memberikan kekuatan ke dalam diri kita. Nah, kalau kita bisa bilang bahasa manusia tentang kebaikan, kalau kebaikan manusia itu relatif, karena di sini kita topiknya kan dengan apa aku balas semua kebaikanmu. Kita berbicara tentang hal kebaikan. Nah, ternyata kebaikan dalam manusia itu relatif. Mungkin baik bagi saya, belum tentu baik bagi teman-teman. Begitupun baik bagi teman-teman, belum tentu baik bagi saya secara pribadi. Tapi ketika kebaikan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang bukan relatif, tapi itu memang sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang terbaik. Yang berasal dari Bapa adalah sesuatu hal yang baik. Sedangkan yang berasal dari dalam diri kita itu belum tentu kebaikan. Mungkin kita bisa tahu, oh ya baik, tidak baik, ya 1 hari, 2 hari. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang ajaib luar biasa itu mengerti kebaikan sampai kapan, sampai Tuhan bilang, ayo Alda waktunya pulang. Sampai saya dipanggil Tuhan sendiri. Tuhan mengerti jalan kehidupan setiap kita, bukan hanya hari ini, besok, bahkan sampai minggu depan, tidak. Tapi Tuhan tuh tahu sampai kehabisan hidup kita di dalam dunia ini. Nah, apa sih yang bisa kita istilahnya lakukan untuk kita membalas kasih Tuhan? Kalau kita berbicara membalas kasih Tuhan itu sebenarnya kalau saya bilang tidak bisa ya, karena kasih Tuhan itu luar biasa dan kita hanya manusia yang terbatas. Tapi setidaknya bukan berkata kita membalas, tapi meresponi kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita anak-anak Tuhan berbicara, aku mau balas kasih Tuhan, tapi bingung balasnya itu bagaimana ya? Dengan apa ya aku membalas kebaikan Tuhan yang tidak henti saya pribadi rasakan. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kita bisa membalas kasih Tuhan, yaitu dengan cara kita melayani.
Kalau mungkin kata pelayanan sering sekali kita dengar ya, mungkin di gereja dibuka pendaftaran pelayanan, atau mungkin kita bertemu dengan teman, terus ada beberapa teman-teman kita pelayanan, mungkin udah sering dengar di telinga kita tentang hal pelayanan. Bahkan tidak sedikit dari kita melayani Tuhan di dalam gereja. Nah, hari ini yang saya bahas tentang melayani ini bukan hanya berkata melayani di dalam gereja, melayani di divisi mimbar, tapi kita harus melayani juga di bidang lainnya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah Tuhan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di sini berkata, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita bertanya-tanya, loh kenapa harus pelayanan? Gitu ya, bukankah balas kasih Tuhan? Ya udah datang ke gereja, ya udahlah istilahnya balas kasih Tuhan memberi persembahan, memberikan persepuluhan. Tapi poinnya bukan itu teman-teman yang kita mau bahas di tempat ini. Memberikan persembahan itu juga hal yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau di dalam gereja pun begitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini hal tentang melayani, yaitu kita memberikan saluran kasih. Kalau kasih itu berbicaranya banyak hal, banyak genrenya, di mana mungkin dari kita ya gampang sekali ya berkata tentang kasih gitu ya. Aku mengasihi si A, aku mengasihi si B. Apakah benar sih kita itu mengasihi? Atau kan kita itu hanya berkata kasih, bukan mengasihi dengan perbuatan setiap kita. Nah, kita harus tahu kenapa sih kita itu melayani. Dengan melayani teman-teman, kita bisa meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mungkin berkunjung pelayanan ke rumah sakit, nah kita meresponi kebaikan Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Bapa, gitu ya. Sehingga kita bisa membagikan atau men-sharingkan pengalaman hidup kita ketika kita di rumah sakit, kita bisa berkunjung ke teman-teman kita yang sedang sakit, kita memberikan dukungan doa, memberikan kekuatan buat teman-teman kita yang sedang sakit. Nah, dari situlah kita bisa meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Loh, apakah kasih Tuhan itu harus kita responi? Ya, jelas. Kasih Tuhan itu harus setiap kita responi. Kalau kita tidak meresponi kasih Tuhan, sama saja kita bukan anak Tuhan. Betul ya? Kalau kita berkata, saya tuh mau berterima kasih sama orang tua saya, tapi kita istilahnya tidak mencerminkan bahwa kita berterima kasih. Ya udah hidup seperti biasanya aja, nggak ada nilai plus setelah kita diberikan sesuatu yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Nah, yang kenapa saya bilang kita harus melayani? Dengan melayani, kita bisa merubah karakter kita juga. Saya tuh sedikit sharing, saya tuh mulai pelayanan tuh sejak saya tuh kelas 6 SD. Saya tuh kelas 6 SD, pada saat itu saya pelayanan sebagai choir di salah satu gereja. Saya pelayanan choir. Di pelayanan choir saya itu justru karakter saya mulai diubah, dikikis yang kurang-kurang baiknya itu seperti apa. Dari saya pelayanan kita bisa lebih mengerti arti bersosialisasi. Dengan pelayanan kita bisa lebih membuat diri kita menjadi lebih sabar, menjadi bisa lebih bergaul bersama yang lainnya. Mungkin dulu kita mempunyai sifat yang egois, pengen menangnya sendiri. Tapi dalam kita pelayanan, ketika kita membawa sifat karakter itu justru akan membuat diri kita bentrok dan akan menjadi batu sandungan untuk teman-teman kita atau sekeliling kita. Jadi ketika kita melayani, di situ juga terbentuklah karakter yang baru. Karakter yang akan mencerminkan pribadi Kristus. Bukan saya bilang ketika nggak pelayanan nggak bisa berubah, tidak. Tapi ketika kita melayani, ada sesuatu hal nih yang akan terjadi yang lebih baru dalam kehidupan Anda dan saya, teman-teman. Nah, tapi ketika kita pelayanan, banyak dari kita itu yang memiliki motivasi yang salah, tujuan yang salah. Kenapa sih kita tuh melayani? Ya supaya dapat temen, ya supaya dapat jodoh, mungkin seperti itu. Padahal poin kita untuk pelayanan tuh bukan itu. Dan saya tuh paling seneng gitu ya, paling happy ketika saya tuh bertanya sama seseorang, kenapa sih Anda tuh pelayanan gitu? Kalau teman-teman bertanya sama saya, kenapa saya pelayanan? Karena dengan saya melayani, saya bisa meresponi kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup saya.
Dan pada saat itu memang saya merasa talenta saya ya di menari saja gitu. Tapi di gereja tersebut tidak ada tamborin, tidak ada tari pita, hanya ada choir. Jadi saya mengikuti choir karena pada saat itu saya merasa bakat saya di sana. Dan kita harus tahu porsi kita masing-masing, teman-teman. Nah, tujuan kita dalam pelayanan ketika kita memandang Tuhan Yesus, kita tidak akan mudah kecewa dengan sekeliling kita. Kita tidak mudah untuk berhenti dalam bidang melayani dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih orang dalam pelayanannya itu bisa akhirnya itu ngambang atau tidak ada perubahan dalam hidupnya? Karena dia memiliki motivasi yang salah. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau motivasi saya dalam pelayanan cari jodoh misalnya. Kalau nanti saya lihat ada WL ini, ganteng ya, baik dalam Tuhan gitu. Suatu ketika ternyata Tuhan tidak mengizinkan saya dengan si WL ini. Saya akan kecewa karena motivasi saya bukan pelayanan gitu ya, bukan hal yang benar, tapi motivasi saya adalah mencari jodoh. Nah, ketika kita memiliki motivasi yang salah, maka jalan kehidupan kita selanjutnya juga akan salah. Nah, apa sih hubungan melayani dengan kebaikan Tuhan? Nah, mungkin teman-teman bertanya, loh ini kan topiknya tentang dengan apa ku balas kebaikanmu. Ya, umumnya di sini kan huruf besar kebaikan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Apa hubungannya dengan melayani? Dengan apakah kita balas kasih Tuhan? Yaitu dengan cara melayani. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya sekali berbicara ayo pelayanan, tapi banyak sekali ayat-ayat ya di dalam Alkitab yang berkata tentang layani, pelayanan. Kita di dalam dunia ini bukan untuk dilayani. Betul ya teman-teman? Ada di ayat bahwa anak manusia itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan dilayani, tapi Tuhan Yesus melayani. Nah, kita sebagai anak Tuhan juga harus melayani. Melayani itu bidangnya banyak teman-teman. Gak harus pelayanan di mimbar, gak harus pelayanan di gereja. Ada beberapa orang yang terpanggil dalam pelayanan, misal pelayanan misi, dia mengajar ke orang-orang yang kurang beruntung, misal seperti itu. Ada juga yang dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, dan lain sebagainya. Ada juga yang terpanggil untuk dia pelayanan jadi guru sekolah minggu, begitu ya, dan lain sebagainya. Kita harus tahu, tapi panggilan kita secara umum dalam dunia manusia, itu Tuhan memberikan kita panggilan apa sih? Menjadi terang, garam dan terang dunia. Otomatis ketika kita menjadi garam dan terang, kalau kita di dalam lingkup pelayanan itu akan jauh lebih berefek daripada kita tidak melayani. Karena dengan kita melayani kita justru bertemu dan berjumpa dengan orang yang lebih banyak. Di situ kita bisa men-sharingkan kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Nah, korban yang berkenan di hadapan Allah itu apa sih teman-teman? Ketika Tuhan sudah memberikan mukjizatnya, ketika Tuhan sudah menyatakan kebaikannya, Tuhan tuh maunya tuh apa sih gitu ya? Apa sih korban yang pas untuk kita korbankan gitu? Nah, korban yang berkenan daripada Allah yaitu apa sih? Saya ambil di satu ayat di Ibrani 13 ayat 16. Korban yang berkenan di hadapan Allah itu kita buka di Ibrani 13 ayat 16. Ibrani 13 ayat ke-16. Di sini berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kebaikan Tuhan, saya percaya sekecil apapun masalah kita atau kita merasa nggak ada masalah pun, sebenarnya kebaikan Tuhan itu selalu nyata. Nah, dengan apa sih kita membalas kasih Tuhan? Yaitu dengan berbuat baik dan memberikan bantuan. Kalau kita berkata anak Tuhan itu cirinya apa sih? Ciri yang paling menonjol dari anak Tuhan yaitu memiliki yang namanya kasih. Karena kita tahu orang yang dekat dengan Tuhan, dia itu cenderung tidak bisa melihat sekelilingnya itu tertindas, tidak bisa melihat orang yang istilahnya posisinya di bawah dia, seperti itu. Karena ketika kita mengenal Allah, kasih kita akan satu dengan yang lain itu akan bertambah, sehingga kita merasa sedikit-sedikit memiliki kasih untuk berbagi, gitu ya. Kalau kita tahu, mungkin kita bertemu dengan orang di luar sana, dia berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi ketika dia lihat orang yang kurang orang yang kurang misalnya dalam hal finansial, mereka tidak mau membantu, atau mungkin teman-teman kita sedang sakit gitu ya.
terus dia nggak mau kunjungan ke rumah sakit. Nah, apakah itu bisa disebut dia mengasihi? Apakah bisa disebut dia memiliki kasih? Jawabannya tidak. Karena ketika kita memiliki kasih, kita bersifat apa? Yang pertama, kita murah hati. Karena kasih adalah murah hati. Orang yang murah hati pasti memiliki kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih itu panjang ya teman-teman. Bisa sampai 100 episode mungkin kalau berbicara tentang yang namanya kasih. Cuman saya hanya akan membahas sedikit poin-poinnya. Nah, apa sih artinya kasih gitu ya? Kasih adalah semua perbuatan atau tindakan termasuk sikap batin yang selaras dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah untuk kita menyalurkan kasih, memberikan bantuan. Kalau kita berkata aku nggak bisa bantu, omong kosong. Setiap kita itu pasti bisa membantu. Kalau kita nggak bisa membantu dari segi finansial, kita bisa membantu dengan apa? Misalnya kita memberikan ide-ide, memberikan tenaga kita. Nah itu kita juga disebut memberi. Di situ kita juga disebut membantu teman-teman. Begitu. Jadi kita harus membedakan gitu ya. Apakah Anda dan saya juga harus bisa belajar. Apakah selama ini kita hidup sudah di dalam kasih Tuhan atau belum? Apa perbuatan baik kita selama ini ya karena mungkin kita mengalah supaya nggak bertengkar. Mungkin kita istilahnya menahan emosi supaya kita dilihat baik. Nah, apakah seperti itu? Apakah memang dalam diri kita ada kasih Tuhan? Di dalam hati kita kasih Tuhan itu memang ada dalam hidup kita. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus membedakan. Nah, hari ini topiknya luar biasa ya. Kita membahas dengan apa? Ku balas semua kebaikanmu Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan gitu ya. Dalam hidup Anda dan saya itu tiada habis-habisnya. Kalau orang bilang, aku tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, berarti dia sudah mati. Kalau mati itu ada dua ya, mati secara jasmani atau mati secara rohani. Kalau mati secara jasmani, secara tubuh kita ya kita dikubur, itu sudah meninggal asli gitu ya. Rohnya sudah nggak ada di dalam tubuh. Tapi yang paling parah sebenarnya bukan mati tubuh, tapi mati kerohanian. Kalau sudah mati rohani itu berbahaya. Di situ pikiran jahat bisa muncul untuk bunuh diri, untuk menipu dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman bilang saya ini takut mati, jangan bingung takut mati teman-teman. Tapi lebih takutlah ketika kita itu mati secara rohani. Karena disitulah mati yang luar biasa parahnya itu ketika kita mati secara rohani. Jadi janganlah kita mati secara rohani. Jadi teman-teman, dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Yang pertama dengan melayani. Yang kedua dengan apa teman-teman? Dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Dengan cara kita memberi bantuan. Apakah yang bisa kita bantu? Ya kalau orang datang sama kita, mereka bercerita sulit makan, ya kita bantu, kita beri makan ketika kita mampu. Lalu ketika mungkin teman kita sedang kesusahan, ya kita bantu. Semaksimal mungkin kita membantu. Karena saya percaya tidak ada kata tidak bisa membantu. Karena sekecil apapun bantuan dari kita itu pasti berefek untuk teman-teman kita yang sedang membutuhkan bantuan dari hidup kita, teman-teman. Nah, yang ketiga, dengan apakah kita bisa membalas kasih Tuhan? Yang pertama tadi melayani, yang kedua berbuat baik, yang ketiga dengan lebih bersungguh-sungguh mengikut Kristus. Ketika kita sudah bisa melayani, ketika kita sudah berbuat baik, nah disitulah sebenarnya kita tuh diuji. Diuji oleh apa? Diri kita sendiri. Kenapa saya bisa bilang begini? Ketika kita sudah bisa melayani, mungkin hidup kita berdampak buat sekeliling kita. Wah, di situ mulai itu kesombongan terkadang muncul. Gitu ya. Terus kata-kata, kalau nggak ada aku, emang bisa apa? Lah, seperti itu. Keangkuhannya muncul gitu ya, merasa bahwa dirinya paling benar, merasa dirinya itu yang paling berkualitas. Ketika kita sudah bisa berbuat baik, pasti bilang, ada tak orang sebaik aku? Lah, itu juga berbahaya. Ketika yang ketiga, kita tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, disitulah justru bahayanya. Karena perbuatan kita yang pertama dan yang kedua itu tadi justru akan sia-sia. Karena itu semua menutup hati kita, menutup mata hati kita teman-teman. Karena dengan apa? Kita sombong. Kita berkata, ya wes pokoknya kan aku yang paling baik lah. Gitu ya. Pokoknya aku tuh yang paling hebat lah. Gak ada yang lainnya seperti aku. Nah,
Jangan sampai ya teman-teman, ketika bilang Tuhan, aku mau membalas kebaikanmu Tuhan, aku mau meresponi kasihmu, aku mau melayani. Ketika Tuhan sudah kasih kita, oke, kamu pelayanan. Ketika Tuhan sudah membuat kita tinggi dalam bidang pelayanan, Tuhan mencerahkan, misal kita ditunjuk jadi leader, kita ditunjuk jadi ini, untuk istilahnya handle ini, handle itu, gitu ya. Tuhan percayakan lebih lagi, mungkin jiwa-jiwa ke kita, muncullah, gitu ya, sifat-sifat sombong, gitu ya. Setelah orang-orang merasakan dampak kita nih ada di tengah-tengah mereka, wah, mulai kalau nggak ada aku nggak begini, kalau nggak ada aku ya kalian bukan apa-apa. Nah, ketika itu semua ada, sia-sialah hidup kita teman-teman. Jadi dengan apa kita membalas kasih Tuhan, persiapkan hati kita dulu teman-teman. Karena cenderung dari kita manusia itu berkata begini, Tuhan, tolong ya Tuhan, misalnya kita sakit, sembuhkan aku Tuhan, kalau aku sembuh aku mau melayani. Tuhan sembuhkan aku Tuhan, kalau aku sembuh aku mau bagi berkat Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Seringkali kita bernasar, menjanjikan sesuatu sama Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah berikan itu dalam hidup kita, yang kita inginkan, kita cenderung apa? Lepas dari tanggung jawab yang kita sudah katakan tersebut. Nah, teman-teman, kita harus tahu gitu ya, bukan berarti segala sesuatu yang kita inginkan di dalam dunia ini Tuhan berikan, terus kita kayak ya udahlah kebetulan lah Tuhan ngasih, ya udahlah kebetulan lah memang jalannya begini, gitu ya. Bukan seperti itu teman-teman. Kebaikan Tuhan itu panjang dan lebar, gitu ya. Ada ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa meraih kebaikan Tuhan, gitu ya. Waduh, aku juga bingung teman-teman. Kenapa bisa kita tidak mengalami kebaikan Tuhan? Berarti kita sungguh-sungguh sudah mati secara rohani. Karena teman-teman kita tidur nanti malam ini dan bisa bangun besok paginya itu sungguh kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bayangin, coba kalau kita tidur besoknya nggak bangun. Apa nggak kaget kita? Loh mateng ya apa ini ya? Atau bingung. Terus kita bingung nih, aduh nanti aku ini gimana gitu ya. Jadi kita harus meresponi kebaikan Tuhan, melayani teman-teman, gitu ya. Jangan henti-hentinya untuk melayani Tuhan. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang, kita men-sharingkan pengalaman hidup kita bersama Tuhan, itu juga disebut kita pelayanan. Jadi yang saya maksud melayani di sini bukan hanya berkata di dalam gereja. Begitu. Nah ini juga bagus sih dalam Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Betul sekali, itu poinnya juga. Ketika kita mengasihi Tuhan, otomatis kita pengen memberikan yang terbaik dong buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Betul ya teman-teman, kalau kita bilang aku mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau memberikan yang terbaik, berarti kita tidak mencintai Tuhan. Sama halnya mungkin buat teman-teman yang baru pacaran ini, wih, aku mencintai pasanganku nih, dia tuh sukanya nasi goreng, aku masakin nasi goreng supaya dia happy, supaya dia senang gitu ya. Dia merasa diperhatikan, sama Tuhan pun begitu teman-teman. Jadi ketika kita bilang kita mencintai Tuhan, ayo berikan yang terbaik. Buat teman-teman yang pelayanan, kalau memang ada latihan, ayo datang latihan. Kalian datang latihan itu enggak rugi. Enggak usah lihat, aduh kalau aku datang latihan teman-temanku enggak datang. Aduh nanti kalau aku datang latihan ya aku sendirian gitu. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita WL, kalau kita singer, ya kita harus latihan vokal, kita harus latihan nyanyi, ya ayo kita datang latihan nyanyi. Gak usah peduliin orang-orang yang tidak datang, tapi lakukan. Ketika kita melakukan bagian kita, yang menerima upah itu bukan orang lain, karena Tuhan sendiri yang menghitung jeri lelah kita, teman-teman. Kalau teman-teman berkata, aku sudah ikut Tuhan, pelayanan, hidupku susah. Tapi temanku yang gak jujur dalam pekerjaan, hidupnya mudah. Gak usah peduliin mereka yang hidupnya tidak baik. Karena percayalah ketika kita hidup baik, Tuhan itu memperhitungkan setiap tetesan air mata kita, setiap jeri lelah kita itu Tuhan yang hitung. Jangan bangga ketika orang lain lihat kita, Aldarek rajin, datang ini, datang itu. Ya kita dapat cuman pujian, tapi kalau Tuhan, kita tuh bukan hanya dapat pujian, tapi kita juga mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan berkat-berkat yang tidak kita pikirkan teman-teman. Jadi jangan pernah lelah melayani Tuhan teman-teman. Jangan pernah berkata ya udahlah gitu. Aku ikut teman-temanku aja lah, kayaknya hidupnya mereka lebih enak. Gitu ya, itu salah. Jadi tetaplah jadi orang yang benar. Makanya saya pernah berkata di live sebelumnya, jangan bangga ketika kita menjadi orang yang baik. Tetapi banggalah ketika kita menjadi orang yang benar.
Karena baik itu teman-teman cenderung penuh dengan kepura-puraan. Orang bisa baik, nggak bisa. Orang non-Kristen gitu ya, orang di luar sana yang nggak kenal siapa Tuhan Yesus, yang nggak kenal agama, yang nggak mereka memiliki keyakinan, bisa mereka berbuat baik. Tapi dilihat perbuatan baiknya ini ada motifnya atau tidak. Nah, cenderung dari kita manusia, perbuatan baik manusia itu ada motifnya. Gitu ya. Jadi, kenapa sih Tuhan Yesus bilang, ayo jadi orang benar? Kenapa Tuhan nggak bilang jadi orang baik? Padahal jadi orang baik itu sulit. Padahal jadi orang benar itu yang lebih sulit. Kalau teman-teman bilang ya jadi orang baik kan sulit, harus ini, harus itu, gitu ya. Ini jadi orang baik itu bisa kok dengan kemunafikan. Saya bisa pura-pura mengasihi orang lain. Saya bisa berpura-pura mencintai orang lain. Tapi perbuatan saya itu tidak dibenarkan. Dan baik karena berpura-pura itu ada masanya. Tapi kebenaran itu abadi. Ini kita agak nyeleweng sedikit ya. Kalau kita tahu ada lagi sinetron gitu ya. Yang lagi benar-benar trending topik. Ya kan, sinetron yang lagi istilahnya naik daun luar biasa ya kan. Di sini tuh di sinetron ini saya juga nonton gitu ya. Saking ternyata tuh sinetronnya juga lumayan seru teman-teman. Yang ada lagunya Aku Merinduku Ingin Kau Tahu. Nah itu ya. Jadi di sinetron ini ada salah satu ya. Ada 2 perempuan. Yang perempuan ini tuh orang benar. Ya, yang perempuan satunya, adiknya, ya kan ini kakak beradik. Adiknya itu tidak benar. Tapi dia menyembunyikan kebenaran, teman-teman. Dan adiknya ini pinter banget berbuat baik, pinter ngambil hati mertua, pinter ngambil hati suaminya, sehingga orang tidak lihat bahwa dia tidak benar. Tapi teman-teman, tahukah kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Ketika kita menjadi orang yang benar, itu bersifatnya itu abadi, jenjangnya itu panjang. Jadi jangan bangga aku wis baik gitu ya, tapi banggalah ketika aku sudah mulai benar. Tapi semakin kita bisa menjadi orang yang benar, di situ tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh berkata ya nggak ada orang yang lebih dari aku, itu nggak boleh. Karena orang benar itu tahu yang namanya kerendahan hati. Tahu yang namanya tentang mengontrol diri sendiri. Itu ciri-ciri orang benar. Kalau dia berkata aku orang benar tapi sombong, congkak dan lain itu tidak benar. Karena orang benar itu tahu batasan-batasan dalam dirinya. Di mana aku harus istilahnya, oke nih aku push diri aku. Ada kalanya oke nih aku harus mundur dari diri aku. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu membedakan. Apakah kita selama ini hanya berbuat baik? Apakah selama ini kita sudah mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang bertemu dengan kita? Apakah justru saya dan Anda menjadi batu sandungan? Gitu ya. Kita harus bisa membedakan apakah kita menjadi berkat ataukah tidak. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu ya teman-teman. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan melakukan kehendaknya. Sama halnya orang tua kita misalnya. Kita berkata kita mencintai orang tua kita. Kita berkata kita mencintai sahabat kita, mencintai pasangan kita. Tapi kita sedikit-sedikit nggak mau tahu mereka. Apakah itu disebut kita mencintai? Apakah kita disebut mengasihi? Tidak. Kita anak-anak Allah yang diajarkan untuk saling mengasihi. Di mana kasih itu mencakup segala sesuatu, teman-teman. Jadi kasih itu tanpa batas. Kalau cinta itu bisa berkurang nggak? Bisa. Tapi kasih saya yakin itu tidak akan bisa berkurang. Karena kasih itu bersifat abadi. Tapi cinta itu terkadang bersifat situasi. Kalau dia lagi baik sama kita, kita bisa mencintai, ya kan? Kalau dia jahatin kita nggak bisa tidak bisa mencintai seperti itu. Jadi cinta yang dilandaskan dengan kasih itu tidak ada hentinya. Ada berkata ya, salah satu public figure itu berkata, cinta yang sesungguhnya itu ketika kita itu tidak bisa atau tidak tahu lagi cara alasan kita untuk mencintai orang tersebut, itu dinamakan cinta yang sesungguhnya. Kalau saya bisa bilang di sini itu adalah cinta kasih, di mana ketika kita mencintai orang tersebut dengan kasih, di situ tidak ada alasan. Alasan untuk apa? Ya aku mencintai dia karena dia baik kok sama aku. Ya, tidak ada kata itu. Bahkan sekalipun orang itu menyakiti kita, tetapi kita mencintai dia berlandaskan kasih, itu akan terus jenjangnya teman-teman. Sama Tuhan Yesus, ketika Tuhan bilang, aku mencintai kamu anakku, terus kita menyakiti hati Tuhan, cinta itu bisa hilang? Nggak bisa.
Tapi Tuhan bilang apa? Aku mengasihi kamu anakku. Itu jauh lebih dari kata-kata cinta. Karena kasih itu pasti mencintai dengan tulus. Tapi cinta belum tentu bisa mencintai dengan tulus. Dan cinta terkadang tuh nggak pakai kasih. Kalau orang bilang cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ya karena kita berbicara tentang cinta-cinta yang sedang kasmaran, anak-anak muda yang lagi kasmaran gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu teman-teman, dengan apa kita membalas kasih Tuhan, yaitu dengan meresponi. Respon kita itu dengan cara kita melayani, dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita memberikan diri kita untuk Tuhan. Tuhan pakai aku lebih lagi. Dimana ketika kita siap dipakai oleh Tuhan, nah disitulah justru rencana-rencana Tuhan itu akan tergenapi satu persatu. Kalau teman-teman berkata janji Tuhan itu kok sulit banget ya aku gapai, perkataan Tuhan itu kok sulit sekali aku gapai. Nah kita harus cek and recheck diri kita sendiri. Kenapa ya janji Tuhan itu sulit banget kita gapai? Kenapa ya kok iman kita itu tambah lama tambah kendor? Nah, apakah kita mengikut Tuhan itu karena embel-embel Tuhan? Kalau kamu ikut aku berkati. Gitu ya. Jadi jangan kita ikut Tuhan karena embel-embelnya, tapi ikutlah Tuhan dengan apa? Rasa haus. Kita tuh pengen mengenal Tuhan lebih lagi. Rasa lapar. Kita ingin benar-benar merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Kalau kita sudah akrab dengan Tuhan, gitu ya. Makanya Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam kamu, mintalah. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita tuh ngerti teman-teman, apa yang terbaik dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang apa? Minta oh. Kalau kamu tuh minta oh ya, orang biasa tuh orang Surabaya itu bilang jalu oh ya, orang Jawa bilang jalu oh, ngomong oh. Kan aku minta apa? Nah, nanti dari situ ya teman-teman, ketika kita meminta sama Tuhan, pasti kita ngerti yang terbaik buat diri kita. Tapi ketika kita jauh daripada Tuhan, kita nggak bisa membedakan apa sih yang terbaik buat diri kita. Kita cenderung apa? Berpikiran instan. Aku pengen hidupku seperti temanku dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang nggak benar. Terus dengan cara yang nggak benar kita doa, Tuhan tolongin lindungilah aku. Lah kan konyol ya teman-teman. Gitu loh. Jadi jangan istilahnya kita itu datang sama Tuhan karena embel-embelnya. Tetapi coba deh melekat dulu sama Tuhan. Sama orang tua kita. Kalau kita dekat sama orang tua dan kita berbicara apa, aku pengen sesuatu. Dan ketika orang tua kita tahu yang terbaik itu memang buat kita, pasti dikasih, enggak pasti. Sama Tuhan Yesus pun begitu. Kalau orang tua di dunia ini aja rela, ya kan, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapak di surga, yang sangat luar biasanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau sekarang mungkin teman-teman berkata, iya Alda udah enak, udah dapat mukjizat, dia bisa berkata seperti ini, dia bisa bersaksi. Coba kalau nggak ada mukjizat, apakah Alda bisa hidup seperti sekarang? Kebahagiaan tuh bukan diukur teman-teman karena seberapa banyak kita diberikan yang enak-enak sama Tuhan. Gitu ya. Bukan berbicara tentang ya karena kita hidupnya enak, terus di zona nyaman, terus maka kita bersyukur sama Tuhan, gitu ya. Padahal teman-teman kalau kita berkata gitu, kalau kita cek and recheck gitu ya, banyak rasul-rasul Tuhan, justru kekuatan Tuhan dinyatakan itu di tengah mereka tuh lemah, di tengah mereka tidak mampu. Sama mama saya diberikan mukjizat oleh Tuhan di tengah ketidakmampuan mama saya, di tengah ketidakmampuan dokter untuk menangani mama saya, disitulah mukjizat Tuhan nyata. Dan kebaikan Tuhan itu bukan diukur dari seberapa banyaknya Tuhan menyatakan kebaikannya. Gitu ya. Kenapa? Di dalam Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa Tuhan nggak berkata, bersukacitalah ketika engkau diberkati, bersukacitalah ketika apa yang engkau inginkan terkabul. Gitu ya teman-teman. Kalau bersukacita di tengah zona nyamanan, itu disebut berterima kasih. Bukan bersukacita. Tapi bersukacita itu ketika apa sih? Ketika kita meminta sama Tuhan, Tuhan belum jawab. Apakah kita tetap mengucapkan kata terima kasih atau tidak? Nah itu pertanyaannya dari kita. Ketika kita bilang, aku ini manusia yang paling bersyukur di dalam dunia. Tapi sedikit-sedikit kita ragu sama Tuhan. Sedikit-sedikit kita bingung. Apakah kita ini nanti ke depannya menjadi orang yang sukses atau tidak? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan berterima kasih dan bersyukur. Supaya kita bisa apa? Membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa membedakan kata syukur dan berterima kasih, nah itu bahaya.
Kalau manusia tuh bersyukur ya ketika dalam kondisi yang baik. Logikanya kan seperti itu. Masa dalam kondisi yang nggak baik, terus kita bisa berterima kasih ketika masa kita bisa bersyukur sama Tuhan. Logika manusia yang main gitu ya. Tapi ternyata ketika kita masuk dalam mindset Tuhan gitu ya. Kalau kita bilang pikiran Tuhan itu pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif. Ketika kita berdoa, Tuhan, tolong ya, aku pengen Tuhan bekerja di perusahaan A. Tapi Tuhan tidak jawab, malah Tuhan jawab di perusahaan B. Mungkin sebagian dari kita berkata, padahal di A nanti jabatanku lebih mudah naik. Tapi teman-teman ternyata di tengah kelemahan kita, di tengah ketidakmampuan kita, justru disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan. Di dalam kehidupan saya itu bukan hanya cuma satu masalah. Bukan masalah proses ya, kita bisa sebut proses, jangan masalah ya. Di dalam hidup saya itu banyak sekali proses yang keluarga kami dan saya pribadi itu alami. Di mana itu membuat saya itu semakin hari sedih pernah sampai bertanya-tanya apa ya salahku, kok rasanya itu hidupku begini, begitu, gitu ya, sampai bertanya-tanya dalam diri sendiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita ngerti. Sama halnya rasul-rasul Tuhan, Rasul Paulus itu kurang apa? Betul ya, Ayub itu kurang apa coba baiknya sama Tuhan. Tapi mereka juga apa? Diproses oleh Tuhan. Tapi lihat setelah proses itu terjadi teman-teman, banyak hal yang Tuhan bukakan. Kemenangan Tuhan itu dapat kita peroleh ketika apa sih? Ketika kita merasa tidak mampu. Kalau teman-teman berkata, iya bisa. Kalau teman-teman, ada salah satu teman saya itu berkata, ya soalnya kamu sekarang sudah enak, hidupku nggak enak, jadi kamu bisa bersaksi gitu ya. Padahal kalau teman-teman tahu, saya itu juga sedang menunggu lagi mukjizat Tuhan. Untuk papa saya itu bisa melihat. Gitu ya, makanya saya tuh setiap kali ketemu orang, doain papaku ya supaya papaku bisa melihat, doain ya papaku supaya papaku bisa melihat kembali, gitu ya. Karena saya percaya setiap kita hidup pasti ada masalah. Nanti ketika Tuhan memberikan mukjizat papa saya bisa melihat, pasti nanti saya itu juga menemukan masalah baru, gitu ya. Masalah lagi, karena hidup ini ya memang penuh dengan struggle yang harus kita lewati. Tapi, gitu ya, di dalam masalah itu tadi, di tengah lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, di situ Tuhan tuh ngasih tahu, ayo lubang 1 cara nutupnya begini, ayo lubang 2 cara nutupnya begini, ayo lubang 3 cara nutupnya begini. Itu yang membedakan ketika kita dekat dengan Tuhan dengan kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita bingung, ya apa ini nambalnya ya? Ya apa ini ya caranya saya tuh bisa keluar dari masalah ini? Lalu kita berpikir apa negatif, berbuat hal yang tidak benar. Tapi ketika kita anak Tuhan, kita istilahnya menghadirkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Tuhan tuh sendiri yang ngasih tahu. Ayo Alda nutupi lubang ini pakai ini. Ayo caranya begini, begini. Sampai apa? Saya tuh memperoleh kemenangan. Dan setiap lubang ini tadi yang Tuhan proses itu membuat saya jadi apa? Orang yang lebih kuat. Orang yang lebih tahan uji. Orang yang lebih sabar. Kalau kita berkata, ada laguku mau sepertimu Yesus. Loh, jangan enak-enak ketika kita bilang kita mau seperti Tuhan. Disitulah justru prosesnya akan lebih panjang. Kenapa saya bilang gitu? Tuhan itu tahan uji nggak? Tuhan tuh tahan uji loh. Bayangin ketika dia datang ke dunia ini. Berapa kali dia dicaci maki, dihina, diusir, dipandang sebelah mata. Tapi dia apa? Tahan uji. Tuhan tetap menyebarkan kebaikan, menyebarkan firman Tuhan. Setiap kali dia bertemu dengan siapapun, dia mengatakan kalimat-kalimat yang positif. Otomatis Tuhan pengen kita anaknya juga tahan uji. Karena kita anak Tuhan harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Yaitu memiliki karakter seperti Bapa. Yang kedua, karakter Tuhan Yesus sabar. Tuhan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang resek. Supaya apa? Kita sabar. Supaya kita mampu menjadi seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus yang panjang sabar. Terus sifat Tuhan apalagi? Mengampuni. Bayangin kalau hidup kita ini tidak pernah disakiti. Apakah kita bisa disebut orang yang bisa mengampuni? Tidak. Gitu ya. Berarti kita harus bisa mengampuni. Terus sifat Tuhan apa lagi? Bersyukur, mengucap syukur. Gitu ya. Tuhan tuh bersyukur sifatnya. Kita juga harus bersyukur senantiasa. Makanya ketika kita berkata, ayo Tuhan, aku pengen menyerahkan hidupku sama Tuhan. Aku pengen seperti ini, kita harus siapkan hati kita lebih lagi. Supaya apa? Setiap proses nanti yang Tuhan izinkan, kita tidaklah mundur. Tapi kita terus maju. Karena kita tahu proses itu mendatangkan kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Ya, kalau orang berkata masalah datang matilah aku, ya kan? Itu orang dunia berkata muatek kon, orang Surabaya bilang gitu. Muateng kon opo iki ya. Tapi dalam anak Tuhan enggak ada masalah. Kita ngerti, oh Tuhan tuh mau nuntun saya ke sini loh. Sama halnya, kalau mama saya kemarin enggak sakit, apakah keluarga kami bisa mengalami mukjizat? Tidak. Ya kan? Justru di tengah
permasalahan keluarga kami, di tengah mama saya harus sakit, disitulah mukjizat Tuhan nyata. Ini ada yang berkata ya, betul, ingin seperti Tuhan Yesus itu berarti harus siap dibentuk. Betul sekali. Ketika kita ikut Tuhan, nah disinilah prosesnya itu selalu nyata itu ya. Jadi jangan mikir-mikir, aku ikut Tuhan supaya enak gitu ya. Mungkin banyak orang di luar sana ikut Tuhan Yesus enak, diberkati, sukses selalu. Loh, sebelum diberkati dan sukses itu prosesnya panjang, bro, sis, gitu ya. Jadi kita harus ngerti, jangan mentang-mentang, waduh di dalam Alkitab Tuhan menjanjikan, barang siapa ngikut aku akan memberikan kemenangan yang luar biasa, diberikan kesehatan yang prima misalnya. Tapi butuh proses panjang, untuk menjadi sukses itu butuh. Kalau orang dunia aja pengen sukses harus banting tulang mati-matian, apalagi kita pengen ikut Tuhan, dibentuk supaya serupa dan segambar daripada Tuhan. Itu sulit sekali. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu hal yang sulit loh teman-teman. Kalau orang dunia berkata, ya kalau dia mukul kamu ya pukulin balik. Tapi Tuhan bilang apa? Loh, kamu tuh enggak boleh bersuka cita di tengah teman-temanmu yang sedang kesusahan. Kita itu cenderung, waduh ya kasihan ya ke teman kita gitu ya. Kita tuh harus seperti itu, tapi kadang cenderung manusia enggak. Iya dulu kamu hina aku sih, sekarang kamu jatuh kan. Nah itu manusia itu kan cenderung seperti itu, tapi karakter Tuhan itu tidak seperti itu. Jadi kalau kita hidup gak diangkat-angkat sama Tuhan, kita periksa dari diri kita. Apakah masih ada ya kesombongan dalam diri kita? Jangan sampai ketika Tuhan sudah buat kita naik, terus ada di dalam pikiran kita, ketika kita sudah di level tertinggi dibanding orang-orang yang menghina kita cenderung menghakimi mereka. Itu loh karmamu, gitu ya. Kita tuh nggak perlu capek-capek bilang itu karma, kita tuh nggak perlu capek-capek mengutuk mereka. Karena yang tadi saya bilang, Tuhan tuh menghitung semua jari lelah kita, tangis air mata kita. Tuhan yang hitung. Jadi dari kita tuh nggak perlu capek-capek gitu ya. Tuhan, aku doain dia begini, dia begitu, nggak perlu. Ketika kita mengampuni, ya kan, Bapak kita sendiri yang akan bertindak. Gitu. Kalau Tuhan Yesus yang sudah bertindak itu jangan main-main teman-teman. Kalau Tuhan Yesus yang sudah bela, jangan main-main. Jangan mau dibela oleh manusia, tapi maulah dibela oleh Tuhan. Ketika kita dibela oleh Tuhan Yesus, disitulah yang luar biasa. Jadi jangan bangga ketika banyak orang yang bela kita dengan ketidakbenaran. Tapi banggalah ketika Tuhan yang bela kita, karena kita orang benar. Jadi yang harus kita ketahui adalah jadilah orang benar, bukan jadi orang baik. Saya selalu bilang seperti itu juga. Jadi ini dikatakan Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimana kan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan. Nah, betul. Kalau tadi teman-teman yang berdoa, Tuhan, ketika Tuhan pulihkan di hidupku, aku akan melayani. Jangan sampai sudah dipulihkan terus lupa tanggung jawabnya ya. Lupa doa-doanya. Tuhan, nanti kalau Tuhan sudah memberikan mukjizatmu kepadaku, aku akan memberitakan Injil. Terus tiba-tiba kewes gitu ya. Tiba-tiba tidak memberitakan Injil. Padahal kita sudah bernasar, kita sudah berucap, dan itu harus kita lakukan. Gitu ya. Saya juga begitu dulu. Ketika mama saya sakit, saya tuh berkata, Tuhan kalau mama saya sembuh, saya pengen bersaksi Tuhan. Saya bukan cuma bersaksi 1 orang 2 orang, tapi saya akan terus bersaksi sampai kapan, sampai Tuhan panggil saya. Saya tuh bilang seperti itu teman-teman. Jadi janganlah pernah berhenti untuk mengucap syukur. Janganlah pernah berhenti untuk merasakan kebaikan Tuhan, mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Nah, seperti itu sih teman-teman yang saya ingin bagikan. Semoga yang saya bagikan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman dan menjadi pembelajaran bersama-sama untuk kita terus rendah hati, untuk kita bisa bersyukur lebih lagi untuk setiap kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Alda, luar biasa sekali loh. Sangat terberkati, sangat termotivasi. Alda begitu masih sangat muda, tapi pemaparan refleksi firman Tuhannya sangat luar biasa. Dan teman-teman di kolom chat, saya sudah bagikan linknya bila ada yang ingin mau bergabung untuk kita sama-sama diskusi tentang dengan apa kubalas kebaikanmu Tuhan. Di sini sudah masuk teman kita, Bapak Terangkanlah dan Ibu Edith. Saya sapa dulu Alda ya, teman-teman kita. Halo, selamat malam Pak Terangkan.
Selamat malam, Pak. Pak Terangkan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Salam, selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Pak. Baik. Oke, terima Luar kasih, biasa. Pak. Bapak, tahan dulu. Saya sapa dulu teman-teman kita yang sudah gabung. Iya. Selamat malam, Ibu Edith. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya sisterku? Puji Tuhan, baik-baik, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, selamat malam, Bro Jo Harun. Ya, malam. Oke, selamat malam, Bro. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Sis Alda. Halo. Ya, shalom. Selanjutnya ke sahabatnya Sis Elda. Halo Bro John. Selamat malam. Halo, Apa kabarnya, Bro? shalom. Kabarnya luar biasa baik, dahsyat. Oke, sebelum kita ke teman-teman, sebelum saya kasih kesempatan ke teman-teman, saya sendiri akan mengulas sedikit bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Setelah menjadi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yaitu menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Bersaksi, ceritakan kepada orang lain tentang segala kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin terjadi dalam hidup saudara, terjadi dalam hidup saya. Itulah kewajiban kita. Dengan adanya kita membagikan semua kebaikan Tuhan, dengan adanya kita menceritakan semua kasih karunia Tuhan yang kita alami dalam hidup, itu akan menjadi hal yang sangat positif dan pasti kita akan memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan dulu ke Bapak Terangkan. Silahkan, Bro. Terima kasih hambanya yang luar biasa, Pak Roti Hidup. Eksis terus ya, Pak ya. Biar channel Bapak terus maju. Amin. Dan di sini saya lihat tamu kita ada seorang bidadari dari surga yang sangat cantik, luar biasa. Yang penting jangan tergolong di 72-nya, Pak. Kalau tergolong ke 72-nya, saya orang yang paling protes mungkin dengan Bro Jo Harun kali ya. Haleluya. Ya. Jadi saya sangat bangga bila ada anak-anak muda yang sangat exciting sekali ya, menyaksikan sebuah pengalaman rohani yang dahsyat dengan Tuhan. Dan sering saya mencoba setiap orang yang berbicara itu, saya coba menganalisa secara psikologis, baik itu dari intonasi bahasanya, ekspresinya, dan juga part kata-katanya. Dan saya melihat sangat sempurna sekali gitu ya. Kalau dari semua perkataannya itu adalah sebuah aliran yang mengalir dari pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Dan ini adalah kebanggaan kita karena saya yakin semua dunia ini membutuhkan generasi-generasi kelak ke depan bagaimana mereka akan bercerita di masa generasi mereka, sehingga suatu kelak apa yang Tuhan sebut dirinya sebagai Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir, Tuhan yang sanggup menolong, itu tetap akan tercermin di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di generasi-generasi Tuhan di akhir zaman ini, gitu ya. Satu hal ketika saya lihat bahwa perbuatan Tuhan yang luar biasa sama adik kita yang cantik kayak bidadari ini, biarlah terus maju. Dulu dari agama apa, Dek? Kristen juga. Oh, Kristen juga, berarti ya. Kristen dari lahir lah gitu ya? Iya, betul. Wah, ini selama ini memang sering kita bangga dan memang harus bangga lah kalau banyak murtadin jadi Kristen. Ya, itu kita memang harus bangga karena Alkitab berkata begitu. Sebab Alkitab bilang biar
seluruh lidah lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kan begitu. Tapi memang ini yang sering saya coba amati dan yang saya mau sharingkan, tukar pikiran kita di room ini, bahwa hal yang tidak diperhatikan oleh kita barangkali, tidak semua mungkin saya boleh katakan, tapi paling tidak ini menjadi renungan atau juga jadi sebuah wacana ke depan bagi kita. Kadang kita seperti pemain bola, kita menyerang supaya kita bisa gol ke gawang lawan. Tapi kita suka lupa bagaimana kita bertahan supaya jangan kebobolan gawang kita. Artinya bahwa tidak boleh kita lupakan bahwa kantong-kantong Kristen yang sudah ada di Indonesia, anak-anak Tuhan yang sekarang bergaul dengan begitu banyak kehidupan perubahan dunia yang semakin modern ini, yang semakin carut-marut pergaulan ini, untuk tetap gereja eksis merangkul mereka, membimbing mereka. Makanya saya katakan tadi kepada bro channel Roti Hidup ini sangat luar biasa, dia bisa mendapatkan seorang bidadari yang masih imut-imut, muda, lalu dibawa bersaksi seperti ini. Ini adalah sebenarnya goal kita. Inilah sebenarnya juga adalah pertahanan kita. Harapan saya nanti akan lebih banyak lagi, coba bawa mereka supaya mereka mulai berani bersaksi. Anak-anak muda yang masih remaja di SMA, di kuliah. Karena masa-masa mereka ini memang masa-masa penyesuaian, lagi sedang mencari jati diri, kan begitu. Kalau mereka nanti salah mencari jati diri yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka jangan heran gereja hancur bukan oleh karena dibom, bukan karena ada teroris, tapi gereja hancur adalah karena kita tidak menjaga gawang internal gereja, kantong-kantong Kristen itu sebagai salah satu kekuatan fondasi yang harus kita arahkan ke depan mereka-mereka ini. Apalagi di sini saya lihat ada 3 bidadari lagi. Ini wajah yang sama atau apa ini? Wajah yang sama nih bro ya? Beda, Bang, beda. Beda ya? Beda. Oh, terus 2 lagi di mana nih Pak? Gitu. Dua Hari lagi di Rabu, mana Pak. ini? Hari Rabu. Termasuk ada Luar Alda di dalamnya. Wow, dahsyat. Nah ini yang sebenarnya perlu Pak Roti Hidup. Ini luar biasa ini. Harapan saya ini, kalau bisa nanti yang SMA yang mungkin baldal-baldal, kapan-kapan saya rekomendasikan deh anak saya nanti Pak untuk bersaksi di Roti Hidup ini. Siap. Nah, saya nanti rekomendasikan anak saya bersaksi di sini. Waduh, dahsyat banget, luar biasa Pak. Nanti saya coba nanti kasih ke Pak Roti Hidup supaya masuk ke channel ini bersaksi. Ya umur-umur mereka inilah. Jadi kenapa saya berkata demikian? Karena saya serius. Saya punya pengalaman. Saya punya banyak hal di sana dalam menghadapi anak-anak muda ini. Jadi pesan saya adik kita, siapa namanya? Alda. Apa? Alda. Pesan saya kepada Adinda Alda, kiranya tetap kuat. Selain itu, mampulah menguatkan orang lain. Saya yakin dan percaya Adinda Alda lah nanti menjadi tulang punggung generasi gereja Kristus masa depan buat kalian. Itu saja barangkali bro Roti Hidup. Maju terus, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Terima kasih. Silahkan Alda. Mungkin untuk menanggapi. Oke, jadi betul yang kata bapaknya bilang, kita itu cenderung pengen melawan, tapi kita itu terkadang lupa untuk bagaimana sih caranya kita itu bertahan. Nah, seperti yang tadi pernah saya bilang, ikut Tuhan itu, kita itu manusia cenderung lihat embel-embelnya. Kalau kita ketemu sama temen gitu ya, ikut Tuhan Yesus, nanti enak loh hidupmu diberkati. Loh, yang dipertanyakan kan di sini, apakah kita datang sama Tuhan itu cuma pengen berkatnya, gitu loh. Yang kadang kita lupa itu proses menjalaninya. Kalau kita mungkin dengar sharing kesaksian gitu ya,
wih hebat ya, wih ini. Tapi mereka bertahan itu bukan hanya sekedar ya untuk istilahnya menguatkan diri, enggak. Tapi kadang mereka itu bertahannya juga bingung gitu, caranya bagaimana. Kadang kita itu harus jatuh bangun dulu, tapi kadang orang kan tidak melihat itu. Jadi betul, yang harus kita ingat itu cara bertahan kita, supaya kita bisa gol itu bagaimana. Betul, jangan sampai oke kita nyerang, kita gol cuma sekali, habis itu kita sudah kalah terus sampai Tuhan manggil kita kalah terus. Jadi kita harus tahu kita harus gol sampai berapa kali sampai Tuhan kali memanggil. Nah, jadi jangan berkata oke aku mau ikut Tuhan karena nanti diberkati. Loh, ikut Tuhan tuh bukan karena diberkatinya, ikut Tuhan tuh karena kita memang ini kita itu anaknya ya, kita harus ngikuti Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan berkata oke aku mau ikut Tuhan supaya aku sukses, supaya aku diberkati, supaya aku ini, supaya aku itu. Jadi jangan ikut Tuhan tuh karena pengen dapat mukjizatnya doang, ikut Tuhan tuh cuman pengen ini, nanti kita kecewa. Karena apa? Ketika kita bukan anak Tuhan gitu ya, kita akan gampang diombang-ambingkan, apalagi dunia yang begitu maraknya mengecewakan. Mungkin orang-orang teman-teman kita yang dulunya nggak pernah mengecewakan, justru mereka mengecewakan kita, kita cenderung apa? Kecewa. Dan akhirnya kita lari daripada Tuhan, gitu. Karena kita merasa Tuhan nggak ada, padahal Tuhan ada. Tapi karena kita sendiri yang tidak mampu bertahan, kita pikir yang enak-enaknya doang. Kita nggak mau diproses oleh Tuhan. Kan jadi kita tuh tidak boleh egois. Justru ikut Tuhan kita harus siap dibentuk lebih lagi. Seperti itu sih. Amin. Amin. Oke, selanjutnya ke Ibu Edita, silahkan. Halo. Ya, halo malam, saya nyimak aja Pak ya. Yang jelas cukup terberkati, sangat terberkati dari kesaksian dari adik Alda ini, sangat luar biasa, masih muda tapi luar biasa sekali. Salut. Ya, betul sekali bahwa saat ini dunia sedang membutuhkan jawaban, solusi atas berbagai krisis dan persoalan. Mereka perlu mendengar kabar kesukaan, jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya Dia yang dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita umat manusia. Selanjutnya ke Pak Nju Harun dulu. Oke. Silahkan Pak. Malam. Selamat malam Pak. Suaranya bisa Halo. dikasih volume bassnya sedikit Pak. Iya, udah cukup ya. Jadi ini memang bagus sekali sih uraian Sis Alda tadi ya, bagus sekali. Kurang kencang suaranya Pak. Bentar. Ya. Suaranya terlalu kecil Pak. Ya, halo. Ya udah Pak. Cukup ya. Ya, jadi saya mendapat satu wawasan baru ini, bahwa biasanya itu memang kalau kita ini dekat dengan Tuhan, biasanya kita itu punya maksud ya, punya maksud untuk minta berkat, minta pertolongan, minta apa. Tetapi justru bukan itu masalahnya, justru bukan itu kehendak Tuhan. Harusnya kita mendekat kepada Tuhan itu memang wajib. Jadi kita ini hukumnya wajib untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, apapun yang akan menjadi apapun yang akan kita terima, ya kita terima. Kita diproses, ya kita proses. Kita percayakan saja kepada Tuhan hidup kita, Tuhan yang akan mengatur, kan seperti itu ya. Kira-kira sih Alda tadi yang disampaikan itu seperti itu. Gak usah hitung-hitungan, gak usah banyak mikir. Yang penting kita ini kan hidup kita ini kan sudah diberkati Tuhan. Jadi mau gak mau kita harus mendekatkan diri kita kepadanya. Supaya apa? Ya memang itu kewajiban kita. Supaya apa? Kita nggak usah banyak bertanya, karena Tuhan akan mengatur sendiri hidup kita. Tapi memang bagaimanapun juga itu kita tuh punya persoalan hidup. Selalu setiap orang punya persoalan hidup masing-masing.
Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita ini tidak murni. Kita selalu berharap kepada Tuhan untuk memberi jalan, membuka jalan, memberkatin kita dan sebagainya. Lalu kita lupa bahwa apa yang kita harus kerjakan untuk Tuhan. Jadi kita mendekat kepada Tuhan karena kita menginginkan berkat-berkatnya saja. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga tujuannya kita itu tidak murni. Artinya tujuannya kita itu minta imbal balik dari Tuhan. Padahal memang benar bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita, tapi bukan semata-mata yang ditekankan itu berkatnya itu, tetapi kita mendekatkan kepada Tuhan itu karena memang sudah seharusnya seperti itu. Sudah seharusnya bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu ada di dalam lingkungan Tuhan. Jadi segala sesuatunya itu memang harus tujuannya ke sana. Menurut saya kalau seperti itu. Jadi memang betul tadi wawasan yang saya bisa peroleh dari Sis Alda ini luar biasa memang. Jadi saya sendiri juga baru terpikir bahwa biasanya memang orang seperti itu. Biasanya kita mendekatkan diri punya tujuan, punya maksud, ya, punya maksud ikut Tuhan itu nanti kita akan mendapat berkat dan sebagainya. Kita melupakan bahwa mendekat kepada Tuhan itu kita akan diproses. Pada saat kita diproses itu biasanya penderitaan. Nah, ketika kita menderita, kita jadi loh, kok ikut Tuhan kok seperti begini. Nah, jangan-jangan pada saat itu kita jadi mundur karena kita merasakan kok tidak sesuai dengan pikiran kita. Jadi kalau kita memberitahukan kepada teman, saudara, family dan sebagainya itu mesti yang lengkap. Artinya jangan sampai cuma diiming-iming bahwa ikut Tuhan ini akan mendapat berkat yang melimpah dan sebagainya tanpa lupa menjelaskan secara keseluruhan bahwa hidup ini memang untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, itu di dalam nyanyian juga jelas bahwa hidup ini adalah kesempatan, yaitu kesempatan bagaimana kita melayani Tuhan, membalas segala yang diberikan kepada kita, segala hal kasih karunia-Nya yang sudah melimpah kepada kita, dan itu kita tidak akan bisa membayarnya. Itu pasti seluruh hidup kita tuh nggak akan mampu untuk bisa membayar itu. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, pasti nggak mungkin seperti itu. Nah, saya pikir itu aja ya. Kalau menurut saya sih pandangan saya seperti itu. Makasih sekali si Alda dan juga wawasan yang bagus ya untuk bisa mengerti bahwa sebetulnya tujuannya jangan untuk berkatnya aja, tapi tujuannya justru kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Nah, tujuannya kita tuh mendekat kepada Tuhan itu lebih besar daripada apa yang kita akan pikirkan, mendapat berkat seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Begitu kita sudah mendekat kepada Tuhan, rasanya sih kita tidak akan kekurangan. Kita akan ada selalu jalan dan kita ikutin dengan dengan hati yang sukacita ya, seperti itu menurut saya sih. Saya pikir itu aja Pak Rodito. Oke, terima kasih Pak. Perintah untuk pergi dan bekerja ditujukan kepada semua orang percaya. Tetapi tidak semua yang dipanggil rela berbuat untuk membalas kebaikan Tuhan. Sama seperti hamba yang mendapat satu talenta, ia tidak mengerjakannya dan malah menguburkannya dalam tanah. Dan apa yang terjadi ketika tuannya pulang? Apa yang ada padanya diambil sehingga ia tidak memiliki apa-apa. Matius 25 ayat 18-28. Selanjutnya Elda mungkin untuk Oke. menambahkan, silahkan. Oke.
saya mau nambahkan sedikit. Betul tadi kata bapaknya, karena kita itu sebagai manusia berpikir kok masalah itu ada terus, sehingga ketika kita cari Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, kita itu cenderung ada tujuan. Karena kita tahu bahwa ketika di masa kesulitan ya Tuhan yang menjamin. Kita tahunya di situ aja. Nah, karena masalah kita itu menjadi tidak murni, ikut Tuhan itu tidak tulus gitu ya. Karena kita manusia ini cenderung melihat masalahnya. Oke, ada masalah satu, Tuhan kasih. Oke, Alda, ini ada masalah. Kamu bisa ya urus sendiri. Tapi cenderung kita berpikir, loh, kok masalah lagi? Terus tak ikut Yesus saya lah. Katanya, aku lihat teman-temanku yang Kristen kok hidupnya enak. Aku lihat teman-temanku yang di dalam Tuhan itu hidupnya enak. Padahal hidup di dalam Tuhan itu enaknya apa? Bukan enak karena nggak ada masalah. Enaknya ketika ada masalah, Tuhan turut serta. Cuman itu aja enaknya gitu. Tapi kadang kita berkata apa? Oh enak loh ikut Tuhan Yesus, nanti kamu begini gitu ya. Tapi cenderung kita lupa bahwa ikut Tuhan Yesus itu dibentuk itu pasti ya namanya sakit gitu ya. Sama kemarin ada yang bilang waktu itu seperti permata yang dibentuk. Gitu ya, kalau saya menggambarkan kain menjadi baju gitu ya. Sampai harus dijahit itu sangat sakit, membutuhkan proses hingga dia jadi baju. Tapi ketika jadi baju, dampaknya itu banyak sekali gitu ya, membuat kehangatan, membuat kita tidak malu dan lain sebagainya. Nah, sama kalau kita berfokusnya kepada masalah, kita akan kecewa. Gitu. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Berarti di sini Tuhan menggambarkan apa sih? Pasti ada awan gelap loh nak yang menutupi dirimu. Pasti ada suatu masalah loh nak yang akan terjadi dalam dirimu. Tetapi aku janji nak, setiap ada masalah aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu nak. Kamu tak bantu, tak pandu, ayo satu demi satu naik tangga, naik level. Gitu ya. Bukan Tuhan bilang ikutlah aku, maka tidak pernah akan ada masalah. Orang Tuhan Yesus ada datang ke dunia ada masalah kok, apalagi kita gitu ya, yang istilahnya dari dulu gitu ya sudah berdosa gitu, apalagi kita yang tertutup dosa ini tidak ada masalah kan tidak mungkin. Orang kita aja yang misalnya sudah dipanggil Tuhan aja ada masalah gitu ya kan, apalagi kita yang masih hidup kalau nggak ada masalah juga omong kosong gitu. Jadi apa yang membuat kita tidak bisa fokus sama Tuhan? Karena masalah kita hanya pandang itu masalah yang besar di dalam diri kita. Dan kita cenderung lupa bahwa Tuhan itu ada, bukan Tuhan tidak ada. Dan apa sih bedanya anak Tuhan bukan dengan anak Tuhan gitu ya. Kalau dia anak Tuhan, dia lihat masalah, dia bukan bingung masalah, tapi dia bingung cari Tuhan. Karena apa? Ketika kita anak Tuhan, kita itu bukan takut nanti nyeleweng atau enggak. Tapi kita tahu ketika kita anak Tuhan, kita ditangkap sama Tuhan. Ditangkap ini untuk apa? Untuk kita itu terus hidup benar. Terus mencari kebenaran. Dimana mungkin teman kita bilang, udah, kamu kalau mau nyelesain ini, kamu bohong aja. Kamu nipu aja. Masalahmu selesai. Nanti sisa-sisanya ya urusan lain. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, kamu harus jujur. Kamu harus mengaku. Nah, disitulah nanti Tuhan sendiri yang melindungi, memberikan langkah demi langkah. Sehingga ketika kita menjadi milik Tuhan, milik Kristus, kita akan sempurna, serupa dan segambar. Ketika sempurna, serupa dan segambar itu butuh proses sampai kapan? Ya itu balik lagi ke diri kita. Mungkin proses saya 3 tahun lamanya sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik. Ada juga orang yang baru dibangun sama Tuhan 1 bulan. Benar-benar bisa dan tidak bisa itu sebenarnya tergantung diri kita. Ikut Tuhan sulit atau tidak tergantung diri kita. Kalau ada keniatan ya pasti tidak sulit. Ya itu aja sih. Oke, luar biasa sisterku. Kaget. Lanjutnya ke sahabatnya Elda ini. Lanjut. Oke, tadi Sis Alda sharing tentang kasih dan cinta. Di sini saya mendapatkan sesuatu quote. Kalau kasih pasti bisa mencintai dengan tulus dan didasari oleh komitmen. Ya, belum tentu ini kalau cinta belum tentu mengasihi dengan tulus bahkan dengan komitmen. Tapi kalau kita mengasihi seseorang atau mengasihi Tuhan itu pasti akan kita sungguh-sungguh mencintainya dengan tulus bahkan kita memiliki komitmen. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mencintai Tuhan dengan komitmen, dengan tulus, walaupun kita mengalami banyak problem, banyak masalah, banyak ujian dari Tuhan. Kita tetap mencintai Tuhan karena apa? Karena kita memiliki yang namanya komitmen itu tadi.
Nah, ini kalau kita sebagai anak Tuhan sudah mulai ragu tentang keberadaannya Tuhan atau kuasanya Tuhan, di situ kita rawan menjadi orang yang menghina Tuhan. Kita harus tahu dan menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Jangan sampai kita sebagai orang percaya berlarut-larut dalam keraguan kita, ya. Supaya jangan sampai kita menjadi orang yang menghina Tuhan. Ya, di sini juga tadi Sis Alda sharing tentang yang namanya jangan lelah dalam melayani Tuhan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai manusia, ya pasti ada orang yang memasuki yang namanya dunia, yaitu kelelahan atau sudah memasuki yang namanya titik jenuh. Nah, kalau ini saya bertanya, kalau menurut Sis Alda, gimana kita menghadapi ini ketika kita sudah sampai di titik jenuh dalam pelayanan? Oke, jadi bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita ketika kita sudah ada di titik jenuh pelayanan kita? Nah, yang pertama kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita ini jenuhnya kenapa? Karena mungkin ada jenuhnya karena kita disakitin dengan perkataan misalnya. Jadi kita tuh merasa, aduh pelayananku tuh begini-begini. Karena saya merasa bahwa mungkin pemimpin saya tidak menjadi berkat. Pemimpin saya tidak mencerminkan seorang gembala. Otomatis kita merasa ya udah pelayanan kita itu cuma sekedar ya pelayanan gitu. Rutinitas aja. Ya kalau nggak pelayanan nggak mungkin nanti dikeluarkan. Jadi ya setelah mau nggak mau. Karena kita tertutup dengan rasa mangkel, rasa dendam terhadap gembala yang kita anggap gembala itu harus sempurna gitu. Padahal gembala juga manusia. Nah, kita harus tahu jenuhnya kita kenapa. Nah, terus yang kedua, ketika kita tahu alasannya, oh mungkin karena kita dendam, atau mungkin karena kita nggak suka, nah kita harus buang itu. Jauh-jauh, kita harus bisa mengampuni. Nah, tapi ada juga, kita jenuh karena kita sudah males dengan hidup kita. Ya, karena itu tadi ya, saya bilang, pelayanan itu banyak motivasinya. Ada yang cari jodoh, supaya dikenal orang, memperkenalkan brandnya dia, mungkin dia berbisnis. Banyak macamnya, tapi ketika kita benar-benar memutuskan motivasi kita untuk pelayanan ke Tuhan, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak ada titik jenuh kok. Gitu. Saya dulu pelayanan karena ada motivasi lain. Pada saat itu ya, pada saat SD sampai SMP. Suatu ketika saya jenuh, saya sampai mikir, waduh aku males hari Minggu, apalagi kalau sesi pagi gitu ya, sesi 1, harus bangun pagi gitu, apalagi habis malam Minggu gitu kan. Habisnya enak itu bangkong gitu, bangunnya siang. Tapi ternyata saya harus pelayanan pagi gitu ya. Ya udah deh, pelayanan deh gitu. Nah, tapi ketika kita ingin menyenangkan hati Tuhan itu tidak ada kata jenuh. Bayangin aja kalau orang lagi kasmaran, mau rumah si cewek jauh, perjalanan 2 jam ya tetap ditempuh. Meski ya seminggu sekali, setiap hari pun tetap ditempuh. Jenuh enggak? Yang jenuh kalau udah pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun melakukan hal itu semua jenuh. Karena kita sudah tahu sifatnya pasangan kita. Makanya itu kalau saya bilang kita itu harus kasmaran sama Tuhan terus-terusan. Ayo kasmaran terus. Ketika tadi saya bilang, ketika kita menghitung senantiasa menghitung kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kita itu nggak ada kata jenuh. Karena happy terus. Tuhan berbuat baik hari ini. Besok saya pelayanan berapi-api. Ketika saya sudah mulai dalam titik mau down sedikit atau mungkin mau malas sedikit, kita ingat, loh, Tuhan sudah baik sama saya. Tuhan sembuhkan saya. Tuhan berikan saya kekuatan. Saya bisa bangun di pagi hari. Kita semangat dalam pelayanan. Kalau motivasi kita itu tepat dan benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau motivasi kita dari awal sudah nggak benar, kayak saya pertama kali saya mulai pelayanan masa-masa SMP, di situ motivasinya agak sedikit nyeleweng sedikit gitu ya. Saya pernah ada di titik jenuh. Terus saya mikir, kok saya ini jenuh? Kok saya malah begini? Kok saya malah begitu? Ternyata semakin bertambahnya usia, akhirnya saya mengerti. Kenapa saya ini jenuh? Karena motivasi saya bukan menyenangkan hati Tuhan. Bukan meresponi kasih Tuhan, tapi menginginkan sesuatu dalam pelayanan saya. Ya, seperti itu sih. Semoga sudah menjawab. Oke. Terima kasih, Dan. Ya, saya mau sekali lagi menyampaikan bahwa kasih itu pasti bisa mencintai dengan tulus, dengan komitmen. Kalau hanya sekedar cinta, pasti dia akan bisa mengasihi dengan tulus. Bahkan kadang kalau cinta itu cinta dengan lawan jenis hanya sekedar nafsu. Ya di sini kita saya mau mengingatkan kita sebagai anak Tuhan, biarlah kita di sini tidak hanya sekedar mencintai Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan, bahkan kita bisa mengasihi sama. Supaya kenapa?
apapun yang kita lakukan itu selalu tentang hal-hal yang positif, hal yang baik, yang memberkati, yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita pun menyenangkan Tuhan, bahkan kita bisa memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Itu yang saya sampaikan. Cukup. Terima kasih, Bro. Ya, betul seperti yang tadi Anda sampaikan dan Bro sampaikan, bahwa dalam amanat agungnya Yesus memerintahkan kita untuk pergi beritakan kabar kesukaan, jadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan segala yang diperintahkan kepadanya. Selanjutnya kita sapa dulu hambanya di sini, Pak Juginsu. Selamat malam, Bro. Shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam, Bro. Salam. Suaranya Halo. dengar ya? Bro. Dengar, Pak. Jelas. Ya, salam. Lanjut, Bro. Oke, Topik sorry kita nanti kalau malam putus-putus ini ya tentang- soalnya sinyal. Oke, Ya. topik kita malam ini tentang dengan apa aku balas kebaikan Tuhan. Lanjut, Bro. Ya, tadi saya juga dengar kesaksiannya Mbak Alda ya. Luar biasa gitu ya. Tapi saya nggak banyak ini. Artinya gini, memang kebaikan Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau saya sih bilang memang nggak bisa kita balas ya. Dan mungkin juga tidak mungkin berani juga membalasnya karena luar biasa sekali kasih dan kebaikan Tuhan gitu ya. Jadi saya hanya tersadar karena kebaikan Tuhan itu, artinya kebaikan Tuhan yang dikasih ke saya ini supaya orang lain juga dapatlah. Nah, itu paling yang saya berani. Kalau membalas kebaikan Tuhan mungkin nggak berani. Nah, cuman memang PR kita ketika kita sudah dikasih kebaikan Tuhan itu, yang paling susah itu gini, percaya sama Tuhan Yesus itu kan kasih karunia kemurahan Tuhan ya. Bahkan iman kita pun muncul karena kebaikan Tuhan, Roh Kudus yang memberi benihnya, terus itu kita percaya. Itu semua banyaknya. Yang susah itu bagian kita percaya sama Tuhan, lalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Itu yang repot menurut saya. Ya, kalau percaya mungkin orang ya percaya sama Tuhan Yesus, ya, tapi mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Nah, ini yang PR nih, ya. Karena mempercayakan dirinya kepada Tuhan, nah orang masih mikir, mungkin iya Tuhan, aku percaya sama Engkau, aku mau ikut Engkau. Tapi kalau mempercayakan diriku kepadamu, ya jangan 100% dulu lah ya Tuhan, gitu kan. Contohnya kan anak muda orang kaya yang muda kaya itu, apalagi Tuhan kan gitu kan. Ya udah, ini udah dilakukan nggak? Semuanya sudah Tuhan, bahkan hukum Taurat sudah semua. Oke, kalau gitu juallah inimu ya, hartamu dan ikut aku. Waduh, kalau ini Tuhan, berarti kan mempercayakan diri kepada Tuhan nih kalau dijual semua. Mikir dia. Wah, kalau begini nanti dululah Tuhan, dengan sedih hati dia berbalik kanan ya pergi kan gitu kan. Nah, jadi sama juga ketika kita mau rencananya ini membalas kebaikan Tuhan, kadang kita masih belum berani menyerahkan diri kita kepada Tuhan 100%. Mungkin ada sebagian-sebagian yang ini boleh ya Tuhan, tapi yang ini jangan dulu. Yang ini boleh Tuhan, yang ini jangan ya. Contoh, hari Minggu kebetulan rukonya lagi rame-rame. Aduh Tuhan, ini lagi rame nih, yang ini jangan dulu lah ya, jam sekian, nanti yang sekian gitu. Padahal dia yakin kan, percaya sama Tuhan, dialah sumber dari segala sesuatunya kan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi untuk menyerahkan semuanya itu kadang orang masih ragu, padahal katanya mau membalas kebaikan Tuhan kan. Tetapi nggak semuanya berani diserahkan. Nah, itu tantangan ya, tantangan untuk ya belajar lah, kita semua belajar kan.
iman kita kan bertumbuh ya, bertumbuh ke arah Yesus. Cuman memang itulah bagian-bagian yang akan kita hadapi. Kadang dalam perjalanan hidup seperti kondisi sekarang pandemi, percaya nggak kita bahwa Tuhan itu menyertai kita dan kita berani menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Apa ekonomi kita kah, pelayanan kita kah, pekerjaan kita kah, usaha kita, anak istri kita, suami kita, keluarga kita, atau nggak semuanya sebenarnya kita serahkan. Yang ini jangan dulu lah ya Tuhan ya, yang ini jangan, yang ini biar aku lah. Nanti Tuhan bantu kalau sudah parah-parah nggak berhasil baru. Tapi kayaknya ini masih bisa aku lah Tuhan, kan gitu kan. Nah artinya percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, itu juga kasih karunia ya, karena Tuhan yang memulai, Roh Kudusnya yang bukakan, kita respon dengan iman kita. Tapi mempercayakan diri kepada Tuhan, ini mungkin perlu perjuangan ya. Karena nanti di perjalanannya ada nggak semuanya tadi benar, tidak semuanya naik gunung ya, kadang ada turun gunung, bahkan lembah, curam, ya pedih, tangis, sukacita, ya air mata, ya semuanya akan campur aduk. Nah, apakah waktu senang mau mempercayakan diri kepada Tuhan atau pada saat susahnya mau mempercayakan diri kepada Tuhan, ya kita lihatlah nanti ininya kan. Tapi itu proses perjalanan, ya tidak semuanya rata gitu loh. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita sanggup melaluinya. Bersama Tuhan kita pasti menang. Kenapa? Kalau kita berperang masih ada kemungkinan menang. Ya, bahkan bersama Yesus pasti menang. Tapi kalau nggak perang pasti kalah kan gitu. Ya mungkin itu dulu bro. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang Alda mau tanggapi, silahkan sister. Oke, betul. Tadi bapaknya bilang mempercayakan diri sama Tuhan itu lebih sulit. Kalau percaya sama Tuhan, oke lah, itu lebih gampang. Tapi mempercayakan diri kita ini loh sangat-sangat sulit. Ini butuh bukan sekedar kata-kata mau atau tidak, tapi pengorbanan yang sungguh-sungguh dari hati itu harus benar-benar, oke Tuhan pakai aku Tuhan. Oke Tuhan tak serahkan hidupku Tuhan. Seringkali kita ikut Tuhan tuh mungkin 50%. Kalau lagi dalam kondisi mungkin masuk jurang gitu ya, masa-masa krisis yang nggak bisa kita handle sendiri, kita datang sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, backup aku Tuhan, aku nggak mampu Tuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lagi di atas gitu ya, lagi happy, kita lupa, kita ini siapa gitu kan, kita ini anak Tuhan kok lupa sama Tuhan gitu ya. Kita itu ibaratnya Tuhan aku mau ini, terus Tuhan bilang tak ambil lagi ya, jangan Tuhan nggak mau, nggak ikut Tuhan-Tuhanan. Nah kadang itu begitu gitu loh kita sebagai manusia. Betul tadi bapaknya perumpamaan yang tadi bapaknya bilang juga tentang anak muda itu, semua sudah dia lakukan, tapi ketika Tuhan bilang ayo jual hartamu ikutlah aku, dia langsung bergejolak itu dalam hatinya, dia langsung berbalik meninggalkan Tuhan. Nah kita tuh cenderung juga begitu, kita itu ibaratnya mungkin sudah berapi-api ke Tuhan, terus tiba-tiba sesuatu yang kita cintai Tuhan ambil dari kita, wah disitulah kita bilang udahlah Tuhan nggak mampu aku sudah Tuhan-Tuhanan. Nah kayak gitu sih. Jadi betul percaya sama Tuhan itu gampang, lebih mudah dibandingkan kita mempercayakan sepenuhnya diri kita itu ke Tuhan, itu jauh lebih sulit gitu. Amin. Oke, ya saya benar yang disampaikan oleh Pak Juginsu dan Sis Alda bahwa masing-masing kita mempunyai tanggung jawab menjalankan tugas menurut panggilan, karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berkenan memakai kita setiap saudara dan saya. Mari jadikan visi kita di tahun 2021 berbuat sesuatu, bersaksi, beritakan Injil keselamatan kepada orang lain, guna membalas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah pikiran dan perasaan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Selanjutnya mungkin untuk closing segmen dari Pak Terangkan dan nanti ke Pak Juginsu dan ke sahabatnya Alda. Silahkan Pak. Pak Terangkan.
Oh, beliau mungkin lagi tidak ada di tempat atau mungkin lagi gangguan jaringan. Silahkan. Ya, silahkan Pak Juginsu untuk closing segmennya. Halo. Pak Juginsu, Pak terangkan. Oke, lanjut ke Bro ini, Bro John, closing segmennya Bro. Ya. Oh sudah closing segmen Pak Juginsu, silahkan Pak. Oke, saya simpel saja. Apa yang kita lakukan sebenarnya itu bukan untuk Tuhan, ya. Karena kita lakukan apapun tidak menambahi atau mengurangi apa yang ada pada diri Tuhan. Tidak menambahi atau tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita. Ya kan? Sebenarnya untuk kita. Jadi kalau kita melakukannya, itu sebenarnya untuk upah kita sebenarnya. Bukan untuk Tuhan. Nah, jadi oleh karena itu, saya percaya ya, saya percaya upah yang menunggu kita. Oleh karenanya kita semangat lakukan yang terbaik, karena itu sebenarnya untuk kebaikan kita, ya. Karena keselamatan yang Tuhan kasih itu sudah pasti. Jadi tidak akan berkurang atau tidak akan bertambah. Semuanya untuk kita. Jadi tetap semangat melayani Tuhan, memuliakan Tuhan selagi masih ada waktu. Itu aja, Bro. Tuhan berkati. Oke. Terima kasih hambanya. Lanjut Pak terangkan. Oh, Pak terangkan gangguan sinyal betul. Bro John, sahabat karib dari Sis Alda ini. Lanjut Bro, closing segmennya Bro. Untuk kita bisa melayani Tuhan dengan senang hati, dengan kesungguhan hati, yaitu ketika kita mau mencintai Tuhan. Nah, gimana kita bisa mencintai Tuhan? Yaitu ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, rajin memuliakan nama Tuhan. Ya, kita melakukan semuanya itu bukan untuk Tuhan semakin cinta kita atau mengasihi kita. Tapi semua yang kita lakukan itu baik membaca firman, ibadah, rajin memuji nama Tuhan itu supaya kita bisa mencintai Tuhan lebih lagi. Bukan karena Tuhan semakin cinta, karena Tuhan itu sudah mencintai kita, karena Tuhan itu kasih. Oleh sebab itu, untuk kita bisa lebih lagi menjadi alatnya dan memuliakan namanya, itu kita harus mau mencintainya. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Closing statement-nya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Alda, silahkan. Adekku, sisterku yang luar biasa, silahkan. Oke, jadi saya mau berkata bahwa setiap kita pasti didera ya namanya masalah. Tapi mencintai Tuhan atau tidak, itu semua tergantung diri kita masing-masing. Kita bisa berkata kita mencintai Tuhan, tapi kita tidak mau melalui proses, yaitu juga omong kosong. Betul, keselamatan itu tidak bisa berkurang dan tidak bisa bertambah. Bukan berarti kita pelayanan 5 sesi, terus tiba-tiba keselamatan Tuhan bertambah, tidak. Ketika kita mungkin datang latihan untuk yang WL Singer, ya, terus Tuhan tambah cinta sama kita, bukan. Tapi itu semua untuk kebaikan diri kita. Ketika kita berbicara, kita mau melayani Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik. Karena ingat kita melayani Tuhan, tapi ada jemaat juga yang melihat kita. Maka dari itu, janganlah membuat diri kita menjadi sia-sia, tetapi maju terus di dalam Tuhan dan sebarkanlah kesaksian-kesaksian kebaikan Tuhan agar setiap orang yang berjumpa dengan setiap kita mengerti bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, dari saya mengucap syukur di dalam sikon atau situasi dan kondisi apapun juga adalah prinsip Allah yang harus kita lakukan. Jika kita suka mengucap syukur, berarti kita sedang melakukan kehendak Allah. Sampai di sini jumpa kita malam hari ini, dan kita akan tutup perjumpaan ini. Namun sebelum kita berpisah, mohon maaf untuk teman-teman yang ada di live chat. Bila ada kata-kata dari kami yang ada dalam room diskusi mungkin kurang enak didengar atau menyinggung perasaan dari saudara-saudaraku yang saya kasihi, mohon dimaafkan. Dan kita akan ketemu
dan berjumpa lagi dengan Alda di hari Rabu tanggal 31 jam yang sama, yaitu jam 7 malam. Dan tidak hanya Alda, tapi Bro John juga pasti ikut untuk berkolaborasi di sana. Nah, kita akan berpisah, dan sebelum kita berpisah, tadi kita sudah sepakat bahwa doa penutup akan dipimpin oleh Sister Alda. Silahkan adekku. Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa Tuhan kami rasakan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, malam hari yang indah ini Tuhan. Dari tadi pagi Tuhan kami bisa melakukan aktivitas kegiatan yang kami lakukan Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu dalam setiap kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bersatu hati Tuhan untuk channel Roti Hidup ini Tuhan. Biarlah channel ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, agar setiap orang Tuhan yang menonton, menyaksikan dan mendengarkan Tuhan, mereka semua Tuhan tergenapi Tuhan janji-janji-Mu ke dalam kehidupan mereka. Mungkin bagi mereka Tuhan saat ini Tuhan masa-masa yang sukar bagi mereka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan channel ini Tuhan mampu Tuhan memberikan kesaksian yang luar biasa Tuhan, agar setiap orang yang mendengarnya Tuhan mampu Tuhan berbalik arah lagi untuk lari daripada Engkau Tuhan, untuk selalu menggapai Engkau ya Bapa dalam kehidupan mereka Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk Kak Tony Tuhan sekeluarga, Engkau berkati Tuhan apa yang menjadi usahanya Tuhan, Engkau berkati Tuhan keluarganya dalam berkat-berkat yang berasal daripada Engkau Tuhan. Berikanlah Kak Tony Tuhan sekeluarga kesehatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menjamah Tuhan, memulihkan apapun Tuhan yang menjadi doa-doa keluarga mereka Tuhan, sehingga Tuhan keluarga mereka Tuhan mampu Tuhan menjadi saksi, menjadi alat kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan untuk sesama kami Tuhan, dimanapun teman-teman kami berada, itu semua dalam lindungan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga Tuhan teman-teman kami Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, berkat kesehatan Tuhan, berkat kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan corona ini Tuhan, COVID ini Tuhan, mungkin bagi kami ini adalah berat Tuhan, sulit untuk selesai Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau sanggup Tuhan menghentikan COVID ini ya Bapak, sehingga Tuhan tidak ada satupun Tuhan dari kami, dari saudara-saudara kami Tuhan yang terkena penyakit COVID ini, virus COVID ini ya Bapak. Cabutlah COVID ini ya Bapak. Aku juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dimanapun Tuhan, apapun yang sedang menteri-menteri Bapak Presiden lakukan Tuhan, Kau sendiri memberikan mereka hikmat-hikmat yang berasal daripada Engkau. Aku juga berdoa Tuhan untuk ledakan bom Tuhan dan lain sebagainya Tuhan, bencana alam Tuhan di dalam Indonesia ini Tuhan, Kau pulihkan negara kami Tuhan. Kami yakin Tuhan setiap apapun Tuhan masalah proses yang terjadi Tuhan, untuk membuat kami Tuhan semakin sadar Tuhan bahwa Tuhan kemenangan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu selalu kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau mengajarkan setiap kami Tuhan di masa-masa yang sukar untuk kami selalu saling menopang, saling menolong Tuhan. Mungkin bagi kami Tuhan dulu-dulunya kami berharap penuh pada harta kekayaan kami, berharap penuh pada orang-orang yang memerintah Tuhan, tapi kami tahu Tuhan pada saat-saat seperti ini Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan menopang setiap kami ya Bapa. Jika sebentar Tuhan kami mungkin ada yang melakukan kegiatan kami, jika kami juga akan beristirahat Tuhan, Kau sertai kami, Kau lindungi kami, jauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, sehingga Tuhan kami besok bisa bangun kembali Tuhan di pagi hari dengan kesehatan yang lebih ekstra Tuhan, kekuatan yang lebih ekstra Tuhan, dan nikmat yang lebih ekstra daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih teman-teman, sudah sampai di penghujung acara. Kita akan berpisah sampai di sini, dan kita ketemu lagi pada hari Rabu tanggal 31 bersama Alda, bersama Shirley, dan bersama Carly. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.